Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabi huril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmatnya dan juga limpahan karunia-Nya yang kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan kita semua untuk kembali mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau SAW hingga hari kiamat kelak. Di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama dari Ibu Erna di Cikarang dari grup 222 Parenting Sunnah. Pertanyaannya, bagaimana cara membangkitkan semangat anak dalam belajar agama, baik Al-Quran atau bahasa Arab, dengan senang hati tanpa terpaksa? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, bagaimana meredam emosi anak karena dalam masa pandemi ini jarang keluar rumah sehingga sering emosi berlebihan? Syukron Ustadz atas nasihatnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Cara membangkitkan semangat anak dalam belajar agama, ya, ini tentu beragam, ya, berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Tetapi kita akan tarik secara umum, ya, secara global, bahwa menumbuhkan semangat, membangkitkan semangat anak-anak, ya, agar mereka mau belajar bahasa Arab ataupun ilmu-ilmu agama yang lainnya, adalah karena tentunya mereka mengetahui keutamaan dan kemuliaan dari bahasa Arab ini. Kalau tidak mengetahui, tentu ya tidak akan memiliki semangat sebagaimana ilmu-ilmu yang lainnya, ya. Karena biasanya kalau orang mengetahui manfaat sesuatu, dia akan bersemangat untuk mengejarnya. Kita tumbuhkan dengan bagaimana perkataan Umar bin Khattab yang masyhur, ta'alamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena sungguh ini bagian dari agama kalian. Atau juga berkaitan dengan secara umum ilmu syar'i, ilmu agama ini, maka banyak hadis, ayat, bahkan ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW, banyak ayat dan juga hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang bab ini. Sehingga kita bisa motivasi melalui dorongan dari ayat-ayat dan hadis Rasulullah SAW yang mendorong dan membangkitkan bab ini. Dan seharusnya secara fitrahnya, ya, anak-anak itu mencintai pelajaran agama, bahkan mereka lebih senang untuk pelajaran tauhid, pelajaran bahasa Arab, ya. Kenapa? Karena hal itu sangat bermanfaat bagi agama mereka. Jadi secara umum terkait tentang membangkitkan semangat anak dalam belajar agama, ya harus ditumbuhkan dari pertama semangat anak akan kecintanya terhadap ilmu syar'i ini dari sisi dalil-dalilnya, keutamaannya. Lalu kemudian kita berikan contoh atau teladan. Sebaik-baik teladan adalah dari kita. Kita juga harus mencontohkan betapa semangatnya kita dalam belajar agama, ya. Karena kita kalau menyuruh anak untuk semangat belajar agama sementara kita juga tidak semangat, ya memang beda, ya. Beda tentunya. Maka di sini perlu disemangati oleh kita, ya, dengan mencontohkan, memberikan teladan yang baik tentang hal ini. Kemudian bagaimana meredam emosi anak karena dalam masa pandemi ini jarang keluar rumah sehingga sering emosi berlebihan. Nah, ini memang fenomena, ya. Jangankan anak, orang tua saja di zaman-zaman ini mudah marah, mudah terpancing emosi, baper orang bilang. Jadi ini
fenomenal asli yang kita amati di kenyataan ya, bahwa orang hari-hari ini tuh mudah selalu bawa emosi, sedikit-sedikit bawa perasaan ya, karena memang hawanya berbeda. Mungkin karena orang Jawa bilang ya, perut ngelih pikiran ngalih katanya ya, yaitu lagi lapar mungkin ya, apalagi anak-anak yang sering dibatasi hal ini dari ini dan itu, tentu ya memang biasanya seperti itu. Nah, cara mengatasinya maka berikan pemahaman bahwa pada hari-hari seperti ini memang keselamatan nyawa itu sangat berharga. Maka jangan sampai hanya mementingkan kepentingan pribadi ya. Kepentingan kita ingin main, ingin ini dan itu. Sementara kalau satu kena bisa mengenai yang lainnya ya. Mengorbankan yang lainnya. Ini pemahaman seperti ini insya Allah kalau sudah mumayyiz, artinya umur di atas 7 ke atas, apalagi sudah anak-anak kelas 4, 5 sudah bisa memahami ya. Dan kemudian berikan juga mungkin ganti mainan yang lain di rumah, tetapi masih mainan yang mendidik mereka ya, yang tidak memberikan kekangan bagi mereka. Juga bisa diberikan hal lainnya seperti tontonan-tontonan yang bermanfaat. Banyak sekarang video-video yang bermanfaat, baik pembelajaran bahasa Arab bagi anak-anak ya, baik dari sisi mengenal mufrodat dari bahasa Arab ataupun mufrodat dari sisi bahasa Inggris. Ini sangat menarik ya. Jadi kita jangan juga ketinggalan informasi tentunya dalam bab ini. Jangan sampai anak sudah di rumah saja, nggak kemana-mana, kita pun kurang kreatif dalam memberikan ilmu ataupun menyampaikan ilmu ataupun istilahnya memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi mereka. Ada banyak kegiatan positif di rumah ya, seperti membantu orang tuanya ya. Mungkin kalau jemu ganti kondisi ya. Kalau kita melihat di rumah kita sendiri baratnya, intinya mereka dialihkan ya, selalu dialihkan untuk dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lainnya. Karena anak-anak tidak bisa dalam monoton satu kegiatan terus, mereka akan jemu dan bosan ya. Dari kejemuan dan kebosanan ini mengantarkan pada emosi yang tidak terkontrol ya, mudah marah ya, ngambekan dan seterusnya ya, yang tidak kita inginkan. Thayyib. Maka di sini penting perlunya memberikan edukasi pertama, yang kedua kegiatan yang positif, mungkin bahkan tontonan yang bermanfaat, bahkan hal-hal lain yang sifatnya memberikan manfaat bagi anak. 6. Kemudian ada di sini dari Ummu Abdillah Pekanbaru di grup 37 Parenting Sunnah ya. Assalamualaikum Ustadz, apa solusi bagi orang tua yang selama ini sudah terlanjur keras dalam mendidik anak, baik dengan kata-kata maupun fisik, sehingga si anak sudah kebal dengan kemarahan dan nasihat orang tua. Anak sudah terlanjur jadi anak yang tidak nurut. Mohon solusinya Ustadz. Atas perhatian dan jawaban Ustadz, ana ucapkan jazakallah khairan. Nah, wa jazakumullah khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Anak yang sudah terlanjur dengan didikan yang keras biasanya perlu untuk mengembalikannya ya. Jadi ada tahapannya. Tidak serta-merta mereka akan hilang dari istilahnya sifat kebal tadi ya. Ada memang pengalaman, saya pernah melihat orang yang menghukum anak kecil dengan cambukan kayu istilahnya bambu istilahnya, tapi malah ditertawakan sama anak ini. Anak ini malah senyum-senyum, ketawa sendiri. Ternyata usut punya usut, bapaknya biasa mukulnya pakai sabuk. Jadi sudah kebal dia, sudah kebal dengan hukuman. Padahal ini anak masih usia SD. Nah inilah ya, hal-hal seperti ini bisa kita cari solusinya dengan justru sentuhan-sentuhan ya, sentuhan-sentuhan nasihat yang sifatnya menyentuh. Jadi sudah tidak lagi dengan kekerasan. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran bahwa kekerasan itu adalah menyelesaikan masalah, atau ketegasan murni total itu menyelesaikan masalah. Tidak.
ketegasan itu seperti bumbu makanan. Ya, kalau kelebihan keasinan istilahnya, maka tidak enak. Demikianlah gambarannya. Jadi asalnya dakwah ini seperti ilmu dakwah ya, asalnya tarbiyah, asalnya pendidikan itu lemah lembut. Jadi adapun ketegasan atau kekerasan itu hanyalah bumbu dari itu semua. Lihatlah dakwahnya Nabi SAW. Bahkan Nabi diingatkan oleh Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Andaikan kau lebih keras hati lagi, niscaya mereka akan lari dari sekitarmu. Jadi perlu di sini diberikan, justru sekarang dilembutkan ya. Jika sudah tidak mempan lagi dengan kekerasan, ya memang sudah mentok berarti. Apalagi kekerasan yang diberikan kepadanya, pendidikan yang keras, itu benar-benar istilahnya pada batasan yang melampaui batas. Artinya bukan usianya, bukan umurnya, tapi diberikan materi seperti itu ataupun hukuman yang lebih keras dari itu ya. Maka ini menjadikan anak kebal. Maka dibutuhkan orang yang wibawa, tegas, tetapi dia menyampaikannya dengan penuh lemah lembut. Jadi di sini ya adalah yang paling paham adalah ustadz-ustadz, guru-guru mengaji. Ya, ustadz-ustadz yang biasanya duduk di ilmu atau di bidang santrian ya, di bidang kesiswaan. Mereka sangat memahami bab ini. Ya. Bisa dikonsultasikan bahwa anaknya tadinya begini dan begini, maka insya Allah akan diberikan pengertian, pemahaman, bahkan termasuk dalam memberikan hukuman adalah yang sesuai dengannya. Ya, jadi yang dilakukan oleh orang tuanya di sini atau Ummu Abdillah, jangan berhenti untuk mengetahui hal ini kemudian tidak menyampaikan kepada gurunya atau ustadznya. Jadi ustadznya di sini harus mengerti tentang apa yang sudah dikerjakannya, terlanjur dari ya dalam mendidik dan dengan keras ya, perlu disampaikan ya, karena efeknya biasanya kadang bahkan ada yang minder. Kalau yang istilahnya makin kebal kayak tadi berarti makin pede ya, akhirnya malah kebal. Tapi terkadang ada yang justru trauma ya, dengan kekerasan ini malah menjadikan anak minder dan seterusnya. Sehingga pendekatannya melihat kalau makin kebal maka bukan lagi dengan kekerasan tapi dengan sentuhan, tapi oleh orang-orang yang memang tadi saya katakan berwibawa ya, punya banyak ilmu, ya hibrah, pengalaman istilahnya, dan juga dia tegas. Artinya aslinya dia bisa tegas, tapi untuk dengan anak ini dia dengan lembut, santun, sehingga anak ini pun tahu bahwasanya sesungguhnya yang dihadapannya adalah orang yang memang sejatinya bisa keras, hanya saja dia menginginkan anak ini biar menjadi lembut. Sehingga sikapnya melunak kepada anak ini. Anak ini tahu bahwasanya orang yang dihadapannya adalah sebenarnya bisa melembut kepadanya atau biasa keras kepadanya, tetapi hanya karena ingin menjadikan anak ini lebih baik, maka akhirnya dengan kelemah lembutan. Kemudian jangan lupa berdoa ya. Yang paling penting adalah kita berdoa kepada Allah SWT. Doa dengan sembari adukan bahwa kita telah melakukan kesalahan pada Allah, bertobat. Bahwa saya dulu telah mendidiknya dengan kekerasan, mendidiknya dengan cara yang keliru. Semoga Allah memaafkan Anda sehingga kemudian Allah memperbaiki urusan anak-anak Anda. Begitu. Jadi dengan tobat nasuha, tobat yang benar, menangisi atas kesalahan-kesalahan Anda yang lakukan, maka insya Allah semoga Allah memperbaiki urusan rumah tangga Anda, anak-anak Anda dan seterusnya. Wallahu ta'ala wa alam bisawab. Terakhir dari Abu Abdillah Imam di Magelang, jadi grup 208 parenting sunnah. Apa yang harus dilakukan ketika anak menangis karena meminta sesuatu? Padahal di satu sisi orang tuanya tidak bisa mengabulkan permintaan sang anak. Tapi sudah sering kita ingatkan ma'asyiral muslimin ya, bahwa tidak semua permintaan anak itu dikabulkan. Ya, tidak semua apa yang diinginkan anak itu harus dituruti. Karena apa? Kita harus mendidik mereka juga bahwa realita hidup itu, bahwa kenyataan nanti dia besar, tidak semua yang diinginkan itu terkabulkan. Tidak semua yang dia impikan terwujud. Tidak semua yang diharapkan itu dia dapatkan, dia gapai. Tidak semua. Itulah hidup, itulah realita hidup kita. Itulah realita hidup manusia. Makanya
Bahkan harus seringkali meskipun kita mampu untuk memberikan anak, misalkan ya, beberapa kali kita uji untuk mereka tidak kita sanggupi. Kenapa? Untuk menguji dan membiasakan dia bahwasanya apa yang diinginkan itu tidak serta-merta selalu harus didapat. Ya bahayanya anak yang biasa dididik apa saja harus dibelikan, apa saja harus dituruti, apa saja harus sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan harapannya, adalah bahayanya ketika nanti dia dewasa, segala sesuatunya dia tidak miliki. Harta tidak punya, kendaraan tidak punya, ini tidak punya, itu tidak punya, lalu dia punya keinginan yang begitu muluk, ini bisa menjadi anak yang tidak sesuai, tidak bisa menghadapi kenyataan hidup, dan bisa malah na'udzubillah, summa na'udzubillah, mengakhiri hidupnya. Maka di sini perlu diperhatikan dengan baik, penting kiranya memahami bab ini. Naam. Dan satu hal yang perlu diingat, biasakan ketika anak meminta sesuatu adalah untuk mengatakan, mintalah sama Allah. Abdullah bin Abbas diajarkan oleh Nabi, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau minta, mintalah sama Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila minta tolong sama Allah. Apa pelajaran dari hal ini? Karena hati anak akan terpaut pada Allah. Dia tidak tidak tertumpu hatinya, tidak bertawakal hanya kepada manusia, orang tuanya, ibunya, bapaknya, tetapi justru kepada Allah SWT. Allah lah yang berkuasa memberikan ini semua. Meskipun ibu dan bapaknya tadi atau ayah dan bundanya itu berusaha kemudian memberikan apa yang diinginkannya. Selagi itu mampu, selagi itu baik, selagi itu menyokong dalam kegiatan ataupun dalam perbaikan dia. Ya, untuk kebaikan-kebaikan dia. Ya, lalu ketika memberikan apa yang diinginkan, ya, kita katakan ini dari Allah, rizku minallah, ada rizku minallah, ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa keterpautan hati yang sangat kuat antara anak dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang diajarkan. Kita mengajarkan anak kita tauhid yang benar, akidah yang benar dengan cara seperti ini, penanaman akidah secara aplikatif, yaitu dalam kehidupan realnya diberikan pengertian-pengertian seperti ini. Maka barakallahu fikum ya, untuk alhamdulillah Imam, semoga Allah SWT berikan taufik kepada rumah tangga Anda, dan juga semoga Allah SWT memberikan kemudahan-kemudahan ya dalam kehidupan rumah tangga Anda, dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah SWT, sehingga kehidupan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak kita terdidik dengan pendidikan yang benar, tauhid yang benar, ibadah yang benar, amal soleh, ketaatan kepada Allah SWT, dan seterusnya yang bisa meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian alafu minkum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.